Halo teman-teman Motovun Indonesia. Nah, kalau kemarin mungkin kalian udah ngeliat ya, first impression kami mengenai Vespa GTS 150 series terbaru. Jadi ada yang versi klasik, ada juga yang versi super sport. Nah, kali ini kami lagi-lagi diundang oleh Piaggio Indonesia untuk langsung menjajal, mencicipi varian dari Vespa GTS 150 series. Jadi ada yang versi 150-nya ini yang super sport ini harganya 84.550.000 DKI Jakarta on the road, dan ada yang versi klasik yaitu 78.800.000 on the road DKI Jakarta. Lantas seperti apa impresi berkendara dari motor satu ini? Mari kita ulas. Oke, langsung aja kita akan bahas posisi berkendara dulu teman-teman. Ya, coba kita dudukin. Oke, jadi Vespa GTS itu khas akan dia tuh big body family ya, atau keluarga-keluarga dari Vespa berbodi besar yang rangkanya gede-gede gitu ya. Jadi memang cukup melambangkan aura-aura ya pria mapan, pria-pria berkecukupan gitu ya. Yang kayaknya tuh ridingnya tuh casual, pakai jas, pakai sweater bagus, pakaiannya bagus-bagus gitu ya, elegan-elegan lah. Karena emang harganya juga termasuk premium ya untuk skuter 150 cc gitu kan. Terus juga untuk posisi berkendaranya bisa kita lihat di sini. Setangnya seperti biasa dia tuh ngasih setangnya cukup lebar ya, bisa dilihat di sini lebar dan tekukannya tuh nggak terlalu ke dalam teman-teman. Kemudian juga di sini ada hand gripnya cukup tebal dan ada bandul. Kalau yang di super sport ini bandulnya warna hitam, coba kalau di klasik itu warna chrome mengkilap ya. Fungsinya cukup vital sebenarnya sih. Jadi untuk meredam getaran atau vibrasi di setang, kemudian juga untuk menstabilkan setang di kecepatan tinggi mungkin ya. Jadi biar nggak terlalu gampang shaking gitu lah, karena kan gak ada steering dampernya gitu. Letaknya juga cukup tinggi, jadinya tuh lengan dan pundak tuh nggak terlalu terbebani ya, karena pundak tuh nggak nunduk. Kalau nunduk ini kan ini jadi lebih terbebani, jadi agak pegal. Nah ini tuh dia tegap gini teman-teman tuh. Jadi posisi berkendaranya bisa santai tuh. Beloknya juga lumayan jauh tuh. Bisa steering locknya, jalur baliknya bisa cukup patah gitu kan. Kemudian di kakinya atau di decknya ini seperti biasa dia tuh punya posisi atau punya desain pijakan kakinya cukup lebar teman-teman ya. Sayangnya di sisi tengah ini ada tulangnya, karena emang dia dari rangka monokoknya ini di tengahnya ini bisa jadi perangkat elektroniknya. Jadi ada tulangannya, ada karpet bertuliskan Vespa di sini. Jadinya cukup makan ruang sih sebenarnya ya, ruang kanan kirinya. Cuma untuk jauh panjangnya masih oke lah tuh. Masih bisa maju mundur, bahkan kita bisa manfaatin footstep pembonceng ketika pegel ya. Misalkan bosan kayak gini, pengen kayak gini, bisa juga gitu kan tuh. Jadi kayak lebih sporty gitu kan ya. Kemudian kita masuk ke desain joknya teman-teman. Jadi ini emang desain joknya tuh katanya sih ada penyempurnaan ya. Kalau dilihat-lihat dia tuh di sini lebih ramping teman-teman, lebih ramping, dan di tempat pengendaranya dudukin ini kayak lebih cekung ke dalam gitu loh. Jadinya tuh bokong pengendara, pantat pengendara tuh seolah-olah kayak lebih masuk ke dalam joknya gitu ya. Nih, masuk ke sini nih. Oh. Kemudian juga dikombinasi dengan desain atau motif dari jok yang berbeda-beda di tiap tipenya. Di klasik beda, kemudian juga di sport beda juga gitu. Di sini pakainya dua kombinasi pattern. Jadi di sini yang modelnya halus, di sini modelnya kasar kayak amplas gitu, dan di sini pakai jahitan warna oranye sama kayak warna stripingnya gitu. Nah, dengan tinggi jok 790 mm, kira-kira bagaimana untuk postur 170 cm kayak saya? Mari kita langsung duduki. Oke. Set. Emang dari sisi jok nih kabarnya emang ada sedikit revisi teman-teman, agak lebih ergonomis. Ya emang sih, saya ini agak sedikit lebih napak ya dibandingkan versi terdahulunya. Kalau terdahulunya tuh kayaknya tuh joknya tuh lebih lebar, jadinya kaki lebih ngangkang gitu ya. Akhirnya jadi jinjit gini loh. Kalau ini tuh lebih oke. Kaki satu pun masih bisa napak, tinggal geser pantat. Kalau kaki dua, jinjit sedikit sih kanan kirinya gitu kan. Nah, kemudian langsung aja sekarang kita bahas soal handling dari motor ini ya. Jadi tadi saya udah nyobain motor ini. Kalau dari segi handling, motor ini tuh sebenarnya ada kenaikan bobot teman-teman. Jadi ada kenaikan bobot 3 kg.
baik yang di 150 cc GTS-nya atau yang di GTS-nya 300 yang HP. Jadi masing-masing tuh naik 3 kg. Nah, naiknya itu karena apa? Karena ada tambahan perangkat baru, yaitu di ECM-nya, kemudian perangkat baru di sini nih, di keyless sama di ini, anti-dive system-nya teman-teman. Jadi ada penambahan parts itu, akhirnya bobotnya naik 3 kg. Kemudian dengan adanya anti-dive system, seperti apa karakternya? Ternyata jadi lebih antep teman-teman. Jadi ketika melakukan pengereman atau ngelewati jalan rusak gitu ya, yang paling kerasa sih sebenarnya kalau lagi ngerem sih. Jadi sesuai namanya anti-dive system. Jadi untuk mencegah sisi depan motor nih menukik ya. Jadi kalau ngerem mendadak kan biasanya motor gini ya. Nah, kalau ini udah ada anti-dive system, dia tuh ngeling dari fork ke link suspensinya gitu. Jadi ketika direm, nah motornya kerasa lebih tegak sih teman-teman. Tuh bisa dilihat. Nah, tuh. Motornya jadi nggak terlalu nokik, cuma emang jadi sedikit ngerubah karakter redaman suspensi depannya sih. Sebelumnya tuh kerasanya malah lembut banget ya, artinya ketika kita rem atau kena beban depannya tuh langsung ambles dan jadi sering bottoming lah. Kalau ini tuh kerasanya jadi agak lebih stiff, sedikit lebih sporty lah ya. Cuman nggak bottoming dan nggak terlalu nukik depannya gitu. Cuma emang kalau lewat speed bump akan lebih kerasa gentakannya gitu. Cuma masih oke sih. Dan sisi positifnya tentu aja handlingnya akan jadi lebih stabil ketika di kecepatan tinggi gitu ya, karena motornya lebih stiff, lebih rigid gitu. Kemudian adanya anti-dive system ini yang baru ini yang ada di fork ini juga cukup merubah wheelbase-nya ternyata. Jadi agak lebih melar atau agak lebih panjang dibandingkan GTS yang versi sebelumnya. Jadi kalau dari engine mounting sih sebenarnya nggak banyak perubahan ya secara mesin gitu ya, ke belakang gini dudukannya. Cuma yang beda tadi kan di fork ya. Jadi emang kemungkinan besar perubahan yang membuat wheelbase panjang itu ada di suspensi depan ini. Karena emang terlihat sekarang seperti jarak dari roda ke bodi belakang ini nih. Jadi kerasa kayak lebih jauh teman-teman. Jadi kayak ada gap gitu di antara roda sama bodi yang utamanya ya. Tuh. Ya mungkin salah satunya ada fitur ini ya. Ya, wheelbase yang lebih panjang, sisi positifnya tentu aja sih, balik lagi ke handlingnya sih ya. Jadi lebih stabil di tikungan, cuman emang mungkin kalau lewat jalan yang agak patah ya, atau harus putar balik ya, agak effort untuk ini ya, radius putarnya. Cuman nggak terlalu berasa sih, karena perbedaannya tuh nggak jauh banget teman-teman. Jadi masih oke lah, masih wajar. Nanti ya versi lengkapnya akan kami tes di sesi test ride-nya gitu. Nah, kalau untuk suspensi belakang karakternya masih sama, jadi tuh pakai dual suspensi kanan dan kiri. Ada 4 setelan preload dan ini di setelan yang paling rendah ya. Dan untuk bobot saya 60-an kilogram itu lembut banget sih, asli tuh. Ini enak banget teman-teman. Kalau dipakai sendiri tadi ya selama test ride itu nggak ada bottoming karena emang juga jalurnya mayoritas jalurnya mulus. Jadi nggak ada jalur rusak. Makanya sebenarnya kurang bisa nyobain sepenuhnya sih jadi karakter suspensi belakang maupun suspensi depannya seperti itu. Kemudian kalau dari rem masih sama-sama pakem, pakai cakram ganda yang depan 220 mm, yang belakang 220 mm juga. Bedanya ada di kalipernya. Yang depan pakai Nissin 2 piston, yang belakangnya cuma 1 piston aja gitu. Dan gak lupa ada ABS dan ada ASR. Nah, habis ini kita akan bahas soal impresi di mesinnya karena ada peningkatan juga di sana. Nah, sekarang kita masuk impresi mesinnya. Emang kalau secara spesifikasi sih nggak ada perubahan ya teman-teman. Jadi masih 150 cc, kemudian SOHC, 4 katup, dilengkapi juga dengan start-stop system gitu kan. Starternya udah starter yang halus. Kemudian juga dia pakai teknologi tentu aja iGate, Italian Green Experience Teknologi khasnya Vespa lah ya gitu. Namun ternyata di balik basic mesin yang sama ini ada sedikit peningkatan teman-teman. Peningkatannya itu ada pada sistem injeksinya teman-teman. Jadi ada penambahan komponen yang dinamakan dengan injektor load relay gitu. Terus juga dia pengapiannya udah pakai RIS ya 3.0, yaitu regulator inverter stop and start system 3.0. Jadi udah versi ketiganya udah disempurnakan lagi. Nah, fungsinya tadi apa sih yang penambahan komponen yang di injektor load relay itu? Dia itu untuk menampung listrik dulu. Jadi penampung tenaga dulu, daya dulu sebelum akhirnya dialirkan ke injektor, kemudian juga ke coil, ke fuel pump juga. Nantinya mereka ini jadi akan mendapatkan supply yang sesuai, juga motornya tuh akan mengeluarkan tenaga yang lebih minim karena tadinya dari relay itu ya. Jadi masuknya sedikit, keluarnya banyak dengan waktu yang tepat gitu. Kemudian setelah sampai di situ ada juga peningkatan di sistem noken as teman-teman. Jadi buka tutup keempat klepnya itu diatur ulang dengan spesifikasi baru ya. Memang secara teknis nggak ada angka pastinya, cuma pasti ada perubahan yaitu di durasi, kemudian di angkatannya atau di liftnya gitu.
Dan hasilnya apa teman-teman? Ada kenaikan tenaga pada Vespa GTS 150 2023, baik yang di versi klasik atau yang di versi Super Sport ini. Kenaikan tenaganya dari yang tadinya 14,6 PS, sekarang naik jadi 15,6 PS di 8.250 rpm. Kemudian torsinya nih agak banyak naiknya. Torsinya tuh naik dari yang tadinya cuma 13,5 Nm, nah sekarang jadi 15 Nm. Jadi kenaikannya cukup banyak dan itu udah bisa dirasakan di 6.500 rpm. Ya, dengan bobot yang sekarang ini naik ya, yang tadinya 147 kg menjadi 150 kg. Tentu aja dibutuhkan memang kenaikan tenaga juga biar imbang ya. Dan impresinya, kalau yang sebelumnya tuh mungkin agak kedodoran ya, jadi bodinya besar, kemudian juga mungkin tenaganya yang sebelumnya nggak terlalu besar, torsinya juga. Nah sekarang tenaga naik, torsi naik, cuma dibarengi juga dengan bobot yang naik 3 kg. Jadi kalau dirasa-rasa tadi sih sebenarnya ya, kalau tadi kan cuma rollingnya itu kecepatan rendah sampai tengah doang lah ya, itu memang ada sedikit peningkatan sih, cuma sedikit banget lah ya, karena tadi itu tenaga ningkat, torsi ningkat, tapi bobotnya juga ningkat. Jadi sebenarnya equal aja, sama aja kayak versi sebelumnya dengan bobot yang lebih ringan, cuma dengan tenaga yang lebih rendah, seperti itu sih. Cuma yang pasti getarannya minim, suara knalpotnya minim, suara mesinnya minim, kemudian juga fitur start stop sistemnya juga halus banget, gampang banget gitu kan, mematikan mesin ketika udah berhenti berapa detik, lampu merah di persimpangan, kemudian ngidupinnya cuma tinggal diputar lagi. Mirip kayak fitur-fiturnya di start stop system atau idling stop sistemnya kayak merek-merek Honda atau Yamaha, seperti itu sih. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi rasa berkendara pertama kali kami dengan Vespa GTS 150 series ini ya, baik yang klasik ataupun yang Super Sport. Jadi untuk kesimpulannya, ya tenaga yang naiknya ini sebanding dengan bobotnya yang naik 3 kg ya. Jadinya nggak bikin motor ini kerasa belet banget lah. Tetap responsif meskipun bobotnya mencapai 150 kg gitu kan. Kemudian suspensi depannya ada anti-dive system yang emang sesuai dengan judul ya, anti-dive. Jadinya nggak bikin motor menukik banget. Jadi emang untuk rem motor kerasa lebih tegak, tapi kami juga kurang tahu sih kalau ngelewatin jalan yang rusak ya. Makanya nanti untuk ulasan lebih lengkapnya mengenai motor satu ini akan kita bahas di versi test ride. Baik itu konsumsi bahan bakar, baik itu akomodasi barang-barang, lampu, cahayanya, semuanya, rem akan kami kupas tuntas di versi test ride-nya gitu kan. Kemudian sepertinya itu dulu dari kami. Makasih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovlog Indonesia. Jangan lupa mampir juga ke channel lain kami, ada Motovlog Indonesia untuk melihat mobil-mobil terbaru. Dan ada di TikTok, yaitu Motovlog Indonesia untuk melihat video-video yang lebih menarik lainnya. Jangan lupa mampir ke motovlog.co.id untuk melihat berita-berita atau artikel-artikel terbaru di sana. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.